Dua dunia. Terjebak di dunia yang bukan milikku. Arga Mahardika, 24 tahun, adalah simbol dari kemapanan sejak lahir. Lahir di keluarga Mahardika Group, hidupnya bagai panggung emas yang digelar sejak bayi. Ia tak pernah merasakan panasnya antrian, kerasnya bentakan mandor, atau sakitnya ditolak karena tak mampu bayar. Di antara para kolega, ia dikenal dingin, taktis, dan tak mudah tersentuh. Namun, satu-satunya orang yang bisa sedikit meretakkan dinding itu adalah Kevin Darmawan, sahabatnya sejak SMA internasional di Singapura. Kevin berasal dari keluarga properti yang tak kalah kaya, tapi sikapnya jauh lebih cair, jenaka, dan mudah bergaul. Suatu malam, usai rapat formalitas yang melelahkan di lounge eksklusif, Kevin mencondongkan tubuh ke depan, menatap Arga yang duduk kaku dengan pandangan kosong ke gelas kopi. "Ada satu hal yang selalu gue heran dari hidup kita," katanya pelan, memutar gelas kristal di tangannya. "Kita punya segalanya. Tapi kenapa seringkali, kayak nggak punya apa-apa?" Arga tak langsung menjawab. Ia hanya mengangkat alis sedikit, lalu menyesap kopinya yang sudah mulai dingin. "Menurut gue, kosong itu cuma perasaan sesaat," sahutnya akhirnya, suaranya datar. "Yang penting angka di laporan naik. Sisanya bisa dibeli." Kevin menyandarkan punggung, menatap langit-langit yang dipenuhi lampu gantung mewah. "Kalau hidup lo yang turun, bisa lo beli juga?" Gumamnya pelan, hampir seperti bertanya pada dirinya sendiri. Arga menoleh. Tatapannya tenang, tapi dalam. Tak menjawab, tak membantah. Ia tahu Kevin bukan cuma bicara soal bisnis, Kevin memang berbeda. Di tengah dunia palsu yang penuh pencitraan, ia satu-satunya yang masih berani bertanya, apa artinya jadi manusia, kalau semuanya cuma soal untung rugi? Sementara itu di sisi lain kota, Saka Wiratama, 23 tahun, sudah terbiasa hidup dalam sempit dan sunyi. Ia tinggal di gang kecil yang hanya bisa dilalui sepeda motor, di rumah reot yang nyaris roboh kalau hujan deras datang. Ibunya adalah satu-satunya alasan ia terus bertahan. Seorang wanita renta dengan tubuh ringkih dan batuk yang tak kunjung reda. Pagi itu, seperti biasa, Saka duduk di depan bengkel kecil sambil menyeruput teh dalam plastik bening. Di sebelahnya, Randy, sahabat masa kecilnya yang kini jadi montir, sedang membersihkan karburator sambil sesekali menyeka keringat dengan bahu. "Lu tuh aneh, Saka," gumam Randy sambil jongkok. "Udah capek kerja, tapi masih nyumbang buat anak-anak ngaji di musola." Saka tersenyum tipis, memandang ujung gang yang mulai ramai. "Kalau kita nggak bantu, siapa lagi?" katanya tenang. Kadang hal kecil gitu yang bikin hidup nggak terasa pahit-pahit amat. Randy mendengus, berdiri sambil mengibaskan tangannya dari oli. "Lu tuh baiknya kebangetan. Dunia sekarang nggak bisa semua orang jadi malaikat. Sesekali harus egois juga, biar nggak diinjak-injak." Saka tak menjawab. Tapi matanya menerawang jauh, seperti menyimpan perih yang tak sempat diceritakan. Ia tahu hidup bukan soal jadi malaikat. Tapi kalau bukan dia yang lembut, siapa lagi? Dunia ini sudah terlalu banyak yang keras. Randy menepuk bahunya pelan. "Lu nggak pernah minta bantuan. Tapi kalau lu jatuh, jangan sok kuat. Gue di sini, Saka. Gue dengerin." Saka menoleh, dan untuk sesaat, ia merasa beban hidupnya jadi sedikit lebih ringan. Arga dikelilingi rekan bisnis, wanita cantik di pesta malam, dan orang-orang yang hanya datang ketika ia sedang bersinar. Ia bisa memanggil supir dalam satu ketukan, tapi tak punya siapapun yang benar-benar bertanya, "Kamu bahagia nggak?"
Saka hidup di tengah keriuhan gang sempit, anak-anak berlarian tanpa sandal, ibu-ibu menjemur baju sambil bergosip, dan suara azan dari surau tua di ujung jalan. Ia sering lapar, tapi tak pernah benar-benar sendiri. Dan yang paling nyata, Arga selalu dikelilingi orang-orang yang mengangguk, sementara Saka dikelilingi orang-orang yang saling menegur dengan suara keras tapi hati hangat. Arga duduk sendirian di dalam mobil hitam mengilap yang berhenti di lampu merah kawasan Jakarta Pusat. Di luar, anak-anak kecil berlarian menawarkan tisu dan air mineral ke kaca-kaca mobil. Beberapa ditepis, sebagian diabaikan. Ia menatap mereka dalam diam. Ada rasa asing yang merayap di dadanya, entah apa. Mungkin lelah, atau sekadar jenuh menjadi dirinya sendiri. Kevin semalam sempat berkata, "Lu kayak robot, ga? Ada banyak manusia di sekitar lu, tapi lu sendiri kayak nggak pernah jadi manusia." Arga mendesah, lalu melirik ke aplikasi dekorasi interior di ponselnya. Ia merasa butuh sesuatu yang unik, antik, dan, anehnya, bermakna. Benda yang bukan cuma mahal, tapi juga hidup. Sementara itu, Saka menyeka keringat di dahinya. Hari itu ia baru saja selesai mengantar pesanan mie instan ke 5 alamat berbeda. Dengan motor pinjaman yang bunyinya mirip suara ketel tua. Kipasan angin panas dari rumahnya tak lagi berfungsi. Ibunya kembali batuk keras tadi pagi, dan kipas itu satu-satunya penolong agar malam tak terlalu pengap. Semoga ada yang murah hari ini, gumamnya pelan sambil mengunci helm yang sudah retak di sisi kanan. Dengan langkah cepat, ia meluncur ke pasar barang loak di bilangan Cikini. Tempat itu tak pernah menjanjikan kemewahan, tapi kadang, kalau beruntung, bisa menyelamatkan hari. Pasar barang loak itu hiruk-pikuk, penuh suara penjual yang berteriak, aroma barang tua, dan debu yang melayang di udara panas. Arga melangkah dengan wajah datar, mengenakan kemeja putih bersih dan celana bahan yang kontras dengan suasana di sekelilingnya. Setiap langkahnya terasa terlalu rapi untuk lantai tanah pasar yang becek. Beberapa pedagang melirik heran. Lelaki sekelas itu jarang sekali terlihat di tempat seperti ini. "Cari apa, Mas?" "Ada jam antik, radio Belanda, cermin Belgi, sesuatu yang beda," sahut Arga cepat. "Yang nggak ada duanya." Di sisi lain gang pasar, Saka tengah membongkar-bongkar kotak tua berisi kipas rusak dan mesin tape. "Yang penting muter dan nggak ngebul," katanya dalam hati. Tangannya gesit, matanya waspada, seperti orang yang terbiasa mencari celah dalam segala keterbatasan. Takdir membawa keduanya ke satu lapak yang sama, sebuah kios tua yang dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih dan benda-benda berdebu. Di pojok rak, di antara tumpukan bingkai foto patah, ada cermin kecil berbentuk lonjong, dengan bingkai perak yang sudah pudar. Keduanya, entah mengapa, mengulurkan tangan ke arah yang sama. Sentuhan itu terjadi serempak, dan seketika, angin yang sebelumnya panas dan berdebu mendadak lenyap. Suara pasar meredam perlahan. Langit yang cerah meredup seperti senja yang terlalu cepat datang. Udara menjadi berat, nyaris berhenti. Saka menoleh ke kanan, melihat lelaki asing dengan baju bersih yang terlalu kontras untuk tempat ini. Arga memandangi tangan yang tak sengaja bersentuhan dengan tangan lain. Kasar, penuh bekas luka kerja. Maaf," gumam Saka, buru-buru menarik tangan. Tapi terlalu lambat, kilatan cahaya keperakan memancar dari permukaan cermin. Udara bergetar. Wajah-wajah di sekeliling mereka membeku. Suara pasar lenyap, seolah semua berada dalam satu ruang hampa waktu. Tubuh mereka terbungkus cahaya dari bawah kaki hingga ke ubun-ubun. Mata mereka membelalak, tapi suara mereka tak bisa keluar. Segalanya menjadi bisu dan terang.
Dalam satu detik yang terasa seperti keabadian, dunia berputar. Lalu, gelap, gumaman yang tersisa dalam pikiran masing-masing, saat tubuh mereka jatuh perlahan ke tanah. Apa yang sedang terjadi? Kenapa rasanya aku bukan aku? Siapa ini? Tubuh yang mereka rasakan, bukan lagi tubuh mereka sendiri. Saat mereka terbangun, keduanya tidak berada di tempat yang sama. Dan lebih aneh lagi, mereka tidak berada di tubuh mereka sendiri. Saat kau membuka mata dan menyadari dunia tak lagi terasa milikmu. Saka terbangun lebih dulu. Kepalanya berat. Ada dentuman samar di telinganya, seperti gema dari dunia lain yang belum sepenuhnya pergi. Ia berusaha duduk, tapi tubuhnya terasa aneh. Lebih ringan, lebih bersih, lebih tidak akrab. Pandangan pertamanya menangkap interior ruangan mewah. Lantai marmer mengilap, lukisan abstrak tergantung di dinding putih bersih, dan aroma wewangian mahal memenuhi udara. Ia mengedipkan mata beberapa kali. Di seberang ruangan, seorang wanita muda dengan jas rapi mendekat, membawa secangkir kopi. "Selamat pagi, Pak Arga." Agenda hari ini dimulai pukul 9. Bapak rapat dengan direksi dari Zurich lewat Zoom, lalu makan siang dengan Pak Indra dari Kementerian Investasi. Saka, yang kini berada dalam tubuh Arga, terdiam, lalu secara refleks menatap tangannya sendiri. Tangan itu bukan tangannya. Bersih, putih, tanpa bekas luka atau kapalan. Ia bergumam pelan, hampir seperti orang kesurupan. "Ini siapa gue?" Wanita itu menatapnya heran. "Pak Arga?" tanyanya pelan. Saka memalingkan wajah ke cermin besar di sudut ruangan. Yang menatap balik bukan dirinya, melainkan sosok pria muda berwajah tampan, bersih, dengan sorot tajam dan rahang tegas. Ia mundur satu langkah, tubuhnya gemetar. "Gue, Arga Mahardika?" bisiknya, hampir tak terdengar. Tangannya perlahan meraba wajah itu. Dingin, halus. Ia menekan pipi, mencubit dagu, menepuk pelipis, masih tidak percaya. Rasanya seperti mimpi yang terlalu nyata. Tapi ketika ia menoleh dan melihat ruangan luas itu, dengan jendela kaca setinggi atap, dan langit Jakarta terhampar di luar sana, ia tahu. Ini bukan mimpi. Ia berjalan pelan menyusuri lantai marmer yang terlalu halus hingga ia takut terpeleset. Beberapa bingkai foto tergantung di dinding. Arga bersama pria berusia paruh baya, mungkin ayahnya, dalam berbagai acara formal. Senyum mereka kaku, tak ada kehangatan di dalamnya. Saka berhenti di depan meja kerja yang lebih besar dari dapur rumahnya sendiri. Ia menarik kursi kulit hitam perlahan, duduk, lalu mengamati laptop terbuka di hadapannya. Ada email yang belum dibaca. Puluhan, mungkin ratusan, lalu matanya menangkap tulisan yang terpampang di layar. Briefing internal dengan CEO regional pukul 10, Saka memijat pelipis. "Gue bahkan gak tahu apa arti briefing, kalau bukan nonton YouTube," gumamnya lirih. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Seorang pria berjas hitam masuk sambil membawa setumpuk berkas. "Maaf mengganggu, Pak Arga. Ini hasil finalisasi kontrak dengan investor Singapura. Tanda tangan Bapak kami butuhkan sebelum rapat." Saka berdiri cepat, hampir menjatuhkan kursinya. Iya. Taruh aja dulu," katanya cepat, mencoba terdengar percaya diri. Pria itu menurut. Tapi alisnya sedikit mengernyit. Mungkin heran, mungkin curiga. Tapi Saka berusaha tak panik. Ia mengambil berkas itu dan membuka halaman pertama,
menatap deretan kata dalam bahasa hukum dan istilah bisnis yang nyaris tak ia mengerti. Gue bener-bener nyemplung di dunia orang kaya yang asing banget, batinnya. Namun ia tidak bodoh. Ia cepat menyadari pola. Cara bicara mereka, gestur tubuh, bahkan gaya tatapan. Ia mulai meniru perlahan, walau canggung. Setiap langkahnya seperti latihan akting tanpa naskah. Saat ia melangkah keluar kamar, seorang wanita muda berdiri di dekat lift. Wajahnya manis, penampilannya rapi. Dia terlihat gugup atau terpesona. "Pagi, Pak. Saya Meira, sekretaris pribadi Bapak. Ada yang perlu saya bantu?" Saka mengangguk pelan, mencoba tersenyum setipis mungkin agar tidak terlalu mencolok. Iya. Tolong, kirimin semua agenda hari ini ke email gue." Meira tampak sedikit lega. "Sudah saya kirim, Pak. Dan juga ada rekaman pengarahan kemarin yang mungkin Bapak butuh ulangi." Saka, yang kini berwujud Arga Mahardika, berdiri kaku di depan meja resepsionis lantai eksekutif. Lobi itu begitu megah, dengan marmer mengilap dan aroma kopi premium yang menyusup dari ruang pantry. Ia mengangguk sopan pada Meira, sekretaris pribadi Arga. Perempuan itu tampak rapi, berambut cepol, mengenakan setelan krem elegan, dan ekspresi profesional yang tak mudah ditembus. Tapi Saka, meski gugup, bisa menangkap kekhawatiran samar di sorot matanya. "Mereka bisa nyium kalau gue bukan dia?" Pikirnya cemas, ia menarik napas pelan. Tenang. Tegas. Sedikit misterius. Kayak orang kaya yang trauma masa kecil atau semacamnya. Lalu, dengan nada datar, sedikit malas tapi berwibawa, ia berkata, "Meira, tolong tunjukin ruang kerja saya, ya. Biar saya adaptasi ulang." Meira tampak sedikit heran, alisnya naik sedikit. "Ruang kerja, Pak? Biasanya Bapak langsung masuk sendiri." Saka tersenyum canggung. "Iya. Tapi entah kenapa hari ini saya merasa kayak terlahir kembali." Ia cepat-cepat menambahkan, "Secara filosofi, tentu saja." Meira diam sejenak. Matanya menyipit, lalu akhirnya mengangguk kecil. "Baik, Pak. Ikuti saya." Saka berjalan di belakangnya, memperhatikan arah. Lorong-lorong penuh kaca dan lampu gantung modern membuatnya bingung. Gedung ini gede banget. WC aja bisa nyasar, apalagi ruang kerja, gumamnya pelan. Meira sempat menoleh. "Bapak bilang sesuatu?" Saka tersenyum lebar, langsung mengganti nada. "Oh, enggak. Saya cuma bilang, desain arsitektur gedung ini luar biasa. Simbolik. Panjang. Dalam." Meira tidak komentar. Tapi ekspresi wajahnya seperti menyimpan catatan mental. "Bos gue hari ini agak aneh." Sesampainya di depan pintu ruang kerja Arga, Meira memencet keypad dan membukakan pintu otomatis. "Silakan, Pak." Semua sudah disiapkan. Jadwal rapat, laporan keuangan, dan asisten digital sudah diaktifkan. Saka mengangguk, masuk perlahan. Ruangan itu luas, penuh buku-buku bisnis tebal yang mungkin belum pernah disentuh Arga. Di pojok, ada sofa mahal dan satu cermin dinding yang membuatnya kembali tertegun. Cermin? Pikirnya. Jangan-jangan ini juga alat pantau alien. Ia cepat-cepat membuang pikiran konyol itu, lalu menatap Meira. "Terima kasih. Boleh minta kopi hitam 1?"
yang rasanya tajam. Meira mengangguk. Seperti biasa, Pak. Setelah pintu tertutup, Saka menghela napas berat. Astaga. Gue berhasil. 1 jam di kantor aja udah kayak misi penyamaran di film Bourne Identity. Ia memutar tubuh, lalu menjatuhkan diri ke kursi kerja besar dengan penyangga punggung dari kulit asli. Tapi begitu tangannya menyentuh meja, layar monitor menyala otomatis, puluhan email masuk. Kalender rapat padat, dan 1 notifikasi bertuliskan, rapat internal divisi properti, 30 menit lagi. Saka terdiam, oke. Sekarang tantangannya baru dimulai. Beberapa jam kemudian, Saka duduk di ruang rapat utama. Ruangan yang hampir seluruhnya terbuat dari dinding kaca, menghadap lanskap kota dari lantai 24. Kursi-kursi kulit mahal berjajar rapi, dan di depannya, layar lebar menampilkan grafik penurunan yang rumit dan berwarna-warni. Suara denting gelas kopi dan klik-klik laptop bergema lembut. Pria-pria berjas duduk mengelilinginya, wajah-wajah serius dengan gelar dan gaji besar. Seorang pria berkacamata, Kevin, kepala divisi pemasaran timur, berdiri dan menunjuk layar. Seperti yang bisa kita lihat dari tren ROI kuartal 2, divisi timur menunjukkan anomali negatif. Saya pikir, kita perlu menyusun ulang strategi promosi, terutama di sektor menengah. Bapak setuju? Semua kepala menoleh ke arah Saka. Detak jantungnya terdengar seperti genderang perang. Ya Tuhan. ROI itu singkatan dari apaan tadi? Return atau rendang oseng ikan? Ia menunduk. Berpura-pura menatap grafik dengan penuh pertimbangan, padahal matanya kosong. Matanya berpindah dari angka ke angka tanpa paham apapun. Lalu ia angkat kepalanya perlahan, mengangkat alis sedikit seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang penting. Baiknya, kita tunggu data final dulu. Baru ambil keputusan. Suaranya pendek, dalam, dan sangat CEO-CEO-an, beberapa direktur mengangguk pelan. Setuju, Pak. Lebih baik kita lihat validasi angka dari divisi analitik, kata satu direktur logistik. Kevin mencatat sesuatu. Rapat kembali bergulir. Saka menarik napas dalam-dalam tanpa suara. Selamat, Raka. Lu baru aja ngomong kosong yang terdengar pinter. Hidup kebiasaan debat sama tukang parkir di warung kopi. Namun belum sempat ia bernapas lega, seorang direktur lain, Pak Gunardi, ahli keuangan senior, menyodorkan laporan tebal ke arahnya. Ini draft awal konsolidasi budget properti timur. Mohon pertimbangan langsung dari Bapak. Ada data lapangan yang perlu validasi, terutama tentang harga tanah di area proyek Jagakarsa dan status kepemilikan lahan sekitar. Saka mematung. Tangannya menyentuh berkas, tapi seolah sedang menyentuh granat aktif. Jagakarsa? Itu kan kampung tempat Arga tinggal sekarang. Astaga, jadi ini proyek penggusuran? Gumannya dalam hati. Keringat dingin mulai merayap di tengkuk. Tapi ia tak bisa panik. Semua mata kembali ke arahnya. Ia membalik beberapa halaman secara perlahan, mencoba membeli waktu. Lalu ia berkata dengan nada berat, saya pelajari malam ini. Tapi satu hal, kita nggak boleh ambil keputusan yang memicu gejolak sosial. Jaga ritme. Jangan bikin gerakan mendadak. Kita harus elegan. Pak Gunardi menatapnya, lalu mengangguk. Poin yang bijak, Pak. Saya akan diskusikan dengan tim legal. Saka mengangguk pelan. Di dalam hati, ia hampir pingsan. Oke.
Sekarang gue resmi ada di tengah lingkaran setan. Satu langkah salah, kampung itu bisa hilang. Tapi kalau terlalu lunak, gue bisa dicurigai. Rapat terus berjalan. Bahasan demi bahasan terasa seperti bahasa alien. Namun Saka tetap diam, menanggapi seperlunya, dengan anggukan, gumaman, notet, dan sesekali komentar super ambigu. Data bagus itu bukan soal angka tapi konteks. Kita jangan terpaku tren. Lihat arah energi pasar. Masukan itu menarik. Tapi kita butuh presisi yang bernapas. Dan anehnya, semua orang mengangguk. Mungkin karena gaya bicara Arga yang mereka kenal memang agak filosofis dan nyebelin. Setelah 2 jam yang terasa seperti 2 tahun. Rapat pun ditutup. Saat semua berdiri dan bersalaman, Kevin menepuk pundaknya. Gaya lo beda, ga? Lebih matang. Lebih manusiawi. Saka hanya tersenyum. Lemas. Tapi sedikit bangga. Dan selalu berkata sendiri dalam hatinya, ternyata jadi orang kaya itu lebih capek dari jadi tukang parkir. Tapi setidaknya, gue bisa nunda penggusuran 1 hari lagi. Di sela hari itu, ia memanfaatkan setiap detik istirahat untuk membuka email lama Arga, menonton video rapat sebelumnya, membaca profil perusahaan, bahkan menonton vlog tentang etika CEO muda. Ia belajar cepat. Tapi tetap, ada kegamangan di dadanya. Gue di sini, tapi orang yang punya hidup ini kemana? Dan di balik itu semua, ada satu perasaan yang mulai muncul perlahan. Apakah ini takdir? Atau ujian? Saka menatap bayangannya di kaca gedung lantai 20, mengenakan jas mahal yang terasa kebesaran secara jiwa, bukan ukuran. Kota Jakarta membentang di hadapannya, sibuk dan tak peduli. Tangannya mengepal, bukan karena marah, tapi bingung. Orang kaya tuh sendirian ya? Gumamnya, tak ada suara menjawab. Hanya angin dari AC sentral yang mendesis halus di belakang tengkuknya. Tapi jauh di belahan kota yang lain, seseorang juga sedang duduk terdiam di depan jendela reot, memandangi langit Jakarta dari ketinggian yang berbeda. Dari lantai 2 rumah susun, dengan kaca yang buram karena debu dan uap dapur, Arga perlahan membuka matanya. Dunia ini terasa berat, terlalu nyata. Punggungnya sakit karena tidur di kasur tipis. Udara pengap menyambutnya, dan langit-langit kayu dengan bercak hitam menjadi pemandangan pertama pagi itu. Ia berusaha bangkit, tapi tubuhnya tak sekuat biasanya. Ototnya terasa asing. Langkah pertamanya limbung, kakinya menyentuh lantai semen dingin yang penuh debu. Lalu terdengar suara batuk, kering, parau, dan berkepanjangan. Arga menoleh. Di balik tirai kumal, seorang wanita tua tampak terbaring lemah di atas tikar. Wajahnya keriput, matanya berkaca-kaca karena menahan napas. Arga menelan ludah. Tubuh itu bergerak dengan sendirinya, seperti belum bisa ia kendalikan penuh. Setiap gerakannya terasa canggung, seperti memakai baju yang terlalu kecil. Ia berjalan mendekat ke arah ibu tua itu dengan ragu-ragu, lututnya goyah, langkahnya berat bukan karena rasa sakit tapi karena beban kesadaran yang tiba-tiba menghantam. Ibu Saka menoleh perlahan. Meski matanya sayu, tatapan lembut itu seolah bisa menembus kebingungan dan topeng apapun yang sedang dikenakan. Kamu gak demam, kan, nak? Wajahmu pucat. Ibu ambilin air dulu, ya? Ia mencoba bangkit dari tikarnya. Tapi Arga, refleks, menahan dengan satu tangan, pegangannya goyah, tapi hangat. Gak usah, Bu. Ibu istirahat aja, saya ambilin airnya. Suara itu keluar, aneh di telinganya sendiri.
bukan suara Arga yang biasa ia dengar. Lebih serak, lebih dalam sedikit, dan ada nada lembut yang ia sendiri tak kenal dari mulutnya. Beberapa menit kemudian, Arga berdiri di dapur sempit, menuang air dari termos plastik ke dalam gelas yang retaknya diikat dengan isolasi bening. Tangannya gemetar saat memegang nampan kecil. Ia membawanya kembali ke tikar Ibu Saka. Saat meletakkan gelas, sang ibu menatapnya lama. "Hari ini kamu beda, Ka. Lebih tenang. Biasanya kamu bangun buru-buru langsung ambil jaket, berangkat kerja." Arga diam. Matanya menatap tangan ibu itu. Keriput, kasar, tapi lembut saat menyentuh tangannya sebentar. "Saya mau nemenin ibu dulu sebentar," ucapnya pelan. Sang ibu tersenyum. Senyum kecil yang sederhana, tapi hangat, dan jauh lebih menyentuh dibanding semua senyuman pura-pura yang pernah Arga lihat di ballroom atau ruang direksi. Arga keluar rumah 1 jam kemudian, menuruni tangga rusun yang sempit dan lembab. Bau selokan, suara motor tua, teriakan bocah, dan suara penjual sayur yang serak menciptakan simfoni keras kehidupan. Dunia ini bergerak cepat, ramai, dan tanpa jeda. Ia berdiri sejenak di bawah pohon kersen yang daunnya layu, menatap sekeliling, anak-anak bermain kelereng di tanah becek, seorang bapak tua mendorong gerobak penuh botol plastik, dan 2 ibu muda sedang bergosip sambil menjemur pakaian. Semua ini terlalu nyata. Tak ada karpet merah. Tak ada sensor bau. Tak ada privasi. Tapi justru itulah yang membuatnya hidup. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. "Raka, cepat. Lo belum setor uang parkiran kemarin. Si Jamal udah nyariin tuh." Arga menoleh cepat. Seorang cowok kurus berkaus hitam berdiri di belakangnya. Wajahnya jenaka, rambutnya acak-acakan, dan senyumnya lebar. Lo kenapa? Muka lo kayak habis digampar masa lalu." Arga mengerjap. "Lo siapa?" Cowok itu memiringkan kepala. "Waduh, jangan bilang lo amnesia. Ini gue, Dika. Temen lo. Temen kerja, temen ngeteh, temen hidup susah. Lupa tuh dosa, Raka." Arga langsung mengangguk gugup. "Oh iya. Sorry, gue agak pusing tadi pagi." Dika menatapnya lebih dalam. Lalu tertawa keras. "Pantes. Lo beneran kayak orang beda hari ini. Gaya jalan lo, kayak orang yang baru turun dari mobil Alphard." Arga hanya tersenyum kaku. Dan bergumam, kalau dia tahu gue beneran turun dari Alphard kemarin. Mereka berjalan menyusuri gang bersama. Arga terus mencuri pandang ke setiap wajah, setiap rumah, setiap aroma yang menusuk, setiap suara yang menghantam inderanya, dan di dadanya, perlahan mulai tumbuh sesuatu. Rasa yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan rasa iba, tapi rasa kagum. Ia melangkah menyusuri gang sempit. Anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Ibu-ibu menjemur baju sambil ngobrol keras. Seorang pria mendorong gerobak sambil bersenandung lagu dangdut pelan. Orang-orang menyapanya, "Saka, motor lo udah gue isi angin tuh." "Bang Saka, sore ini bantuin ngangkat galon ya." Arga hanya mengangguk. Ia tidak tahu siapa mereka. Tapi dunia ini, meski keras, memanggilnya dengan nama. Memperlakukannya seolah ia bagian dari mereka. Di kejauhan, aroma nasi goreng dan gorengan hangat menyatu dengan bau selokan dan asap. Ia mual. Tapi entah kenapa, ada sisi kecil dalam dirinya yang berkata, "Ini nyata. Ini hidup." Langkahnya terus berjalan.
tak pasti. Tapi kini, ia tahu, ia sedang memasuki dunia yang dulu hanya dilihat dari balik kaca limosin. Dan tanpa mereka tahu, di dua tempat berbeda. Dua takdir sedang ditukar, bukan sekadar tubuh, tapi pelajaran tentang hidup, tentang rasa, dan tentang manusia. Arga berjalan pelan menyusuri gang sempit yang dipenuhi jemuran, tumpukan kardus, dan genangan sisa hujan. Sandal jepit di kakinya sudah hampir putus. Di sepanjang jalan, orang-orang menyapanya seolah mereka mengenalnya. "Raka, tadi ibu kamu keluar nyariin kamu tuh," kata seorang ibu sambil menepuk tepung di wajan. Arga hanya mengangguk dan tersenyum kecil, walau sebenarnya lidahnya keluh. Ada rasa asing yang masih mengunci lehernya. Ia menghafal nama-nama jalan kecil, memperhatikan tiap detil dinding yang dipenuhi poster iklan tambal ban dan arisan. Saat sampai di depan rumah, kalau bisa disebut rumah, Arga berhenti sejenak. Dadanya sesak. Bukan karena udara, tapi karena kenyataan. Rumah itu begitu sempit, begitu tua, tapi di dalamnya ada seseorang yang menyambutnya dengan cinta yang tak pernah ia kenal sebelumnya. Ibu. Gumamnya pelan saat masuk. Ibu Saka sedang duduk di lantai, melipat baju dengan tangan gemetar. Wajahnya pucat. Batuknya terdengar lebih berat dari tadi pagi. Tapi begitu melihat Arga, senyumnya langsung merekah. "Kamu udah makan, Kak?" Tanyanya lembut. Arga menggeleng pelan. Wanita itu bangkit perlahan, mengambil piring dari atas meja kecil, dan menyodorkannya dengan penuh kasih. Nasi putih, telur dadar, dan sambal terasi yang aromanya menyengat. "Cuma ini ya. Ibu belum bisa belanja. Tapi masih hangat kok." Arga menerima piring itu dengan kedua tangan. Ada gemetar yang tak bisa ia sembunyikan. Ia duduk bersila, dan untuk pertama kalinya dalam hidup, ia makan dengan rasa haru. Setiap suapan terasa berat. Bukan karena rasa, tapi karena beban di dadanya. "Ibu," ucapnya pelan, "maafin aku, ya." Ibu Saka menoleh, heran. "Kenapa minta maaf? Kamu gak salah apa-apa." Arga menunduk, air matanya nyaris jatuh. Ia sadar, dunia yang dulu ia pikir penuh kekurangan, justru mengandung limpahan cinta yang tak ia miliki selama ini. Setelah makan, ia keluar rumah karena merasa butuh udara. Tapi juga karena ingin melihat lebih jauh seperti apa hidup yang dijalani tubuh yang sekarang ia huni. Ia duduk di pinggir pos ronda sambil memperhatikan anak-anak bermain bola pakai bola plastik yang sudah penyok. Beberapa remaja nongkrong di ujung gang sambil memutar lagu dari speaker kecil. Tak lama, seorang pria datang mendekat. Tubuhnya kekar, tangan hitam karena oli, dan wajahnya lekat dengan tatapan tajam. "K.A." Arga menoleh. Randy berdiri di sana, melipat tangan. Ada ketegangan yang langsung terasa di udara. "Lu ngapain diam-diam di sini? Biasanya sore-sore lu ikut bantuin narik gerobak Bang Heri." Arga terdiam sejenak, mencoba menebar reaksi terbaik. "Lagi capek aja," jawabnya, berusaha tenang. Randy mendekat, duduk di sebelahnya. "Capek?" gumamnya. "Lu nggak kayak biasanya, K.A. Dari pagi juga aneh. Ngomong sopan banget, nggak maki-maki motor mogok kayak biasanya. Tadi manggil Bu Nur malah, Ibu Nur, semenjak kapan lu jadi anak seminar?" Arga menelan ludah. Dadanya mulai sesak. Randy menatapnya tajam. "Gue nggak tahu lu kenapa. Tapi lu bukan Saka yang gue kenal." Sunyi mengisi celah udara. Hanya suara bola yang ditendang dan tawa anak kecil dari ujung gang.
Arga menunduk. Tangannya gemetar di atas lututnya. Dan untuk sesaat, ia ingin jujur. Tapi suara kecil dalam dirinya menahan. Kalau gue bilang yang sebenarnya, siapa yang percaya? Ia menghela napas. Lalu menjawab pelan, tanpa menatap, mungkin gue lagi belajar jadi Saka yang lebih baik. Randy menatapnya lama. Lalu mendengus kecil, tapi ada senyum samar di ujung bibirnya. Ya udah. Kalau lu jadi lebih baik, gue nggak protes. Tapi gue liatin lu. Arga menatapnya. Kali ini, ia bisa sedikit tersenyum. Silakan, jawabnya. Malam itu, Arga duduk di depan rumah, menatap langit yang mulai gelap. Tak ada cahaya neon, tak ada AC, tak ada musik jazz dari speaker pintar. Hanya suara jangkrik, langkah tetangga, dan batuk ibu dari dalam kamar. Tapi anehnya, untuk pertama kalinya, ia merasa hidup. Hari-hari pertama Saka sebagai Arga Mahardika berjalan seperti menapaki ladang ranjau dengan mata tertutup. Ia mencoba sekuat tenaga mengingat semua nama. Meira sang sekretaris, Pak Guntur kepala keuangan, Kevin sahabat masa lalu Arga yang kini perlahan menaruh curiga. Ia mempelajari dokumen, menonton ulang rekaman rapat, bahkan diam-diam mempelajari cara bicara Arga dari video wawancara di YouTube. Tiap pagi ia berdiri di depan cermin tinggi. Mengenakan jas mahal yang dulu hanya ia lihat di iklan, dan berlatih, saya setuju, tapi kita harus evaluasi ulang. Data belum lengkap. Tunda dulu keputusan final. Pastikan CSR kita sentuh wilayah yang memang butuh, bukan hanya media exposure. Ia menirukan nada suara, cara menatap, bahkan cara berjalan. Tapi tetap saja, di dalam jas yang disetrika rapi itu, jantungnya tetap jantung seorang anak gang kecil. Ia masih terbiasa menunduk saat menyapa orang tua. Masih ingin memanggil, Bu, ke resepsionis. Masih ingin tersenyum hangat pada OB kantor yang membawa kopi. Dan itu membuat orang-orang mulai bertanya, Pak Arga jadi lebih ramah ya? Biasanya Pak Arga nggak pernah senyum ke karyawan baru. Tadi Pak Arga minta kita naikin gaji tukang kebun. Nggak salah tuh? Kevin menatap Saka dari kejauhan, di lounge kantor yang menghadap taman. Lu berubah, katanya suatu malam saat mereka berbincang. Bukan cuma dari cara ngomong, tapi dari dalam. Saka hanya mengangkat bahu, menatap kota yang gemerlap di bawah jendela. Mungkin gue baru sadar, hidup bukan cuma soal angka. Kevin tersenyum miring. Gue nggak tahu itu hal bagus, atau tanda lu lagi krisis. Tapi semua itu tak berlangsung tenang. Pada malam keempat, saat ia sedang membaca laporan keuangan di perpustakaan apartemen mewah milik Arga, tiba-tiba lampu redup sendiri. Layar laptop berkedip sekali, lalu mati total. Saka menoleh. Sunyi, ia berdiri dan berjalan ke arah meja sudut, tempat beberapa barang antik dipajang. Tangannya terhenti ketika melihat cermin kecil berbentuk lonjong yang tergeletak di atas rak buku. Benda yang sama, yang mereka sentuh bersamaan di pasar loak. Tapi Saka yakin, ia tidak membawa itu ke sini. Ia meninggalkannya di pasar. Lalu, bagaimana bisa cermin itu ada di sini? Ia mendekat perlahan, cermin itu terlihat tua, tapi ada cahaya keperakan samar yang bergerak di balik permukaannya. Bukan pantulan. Lebih seperti kabut hidup yang berputar diam-diam. Saka menatap ke dalamnya. Dan tiba-tiba, wajah di cermin berubah. Bukan wajah Arga, tapi wajahnya sendiri. Wajah asli Saka, terluka. Menangis. Memanggil pelan, tanpa suara. Pulang. Saka tersentak mundur.
Nafasnya tercekat, lalu cermin itu retak sedikit, retakan halus, tapi menyebar seperti akar. Dan dari celahnya, keluar bisikan samar, seolah dari dalam tanah. Waktu berjalan. Jiwa bisa menempel. Tapi tak semuanya bisa kembali utuh. Cahaya lampu berkedip sekali lagi. Lalu semuanya kembali normal, cermin itu kembali utuh. Dan wajah yang terlihat hanyalah wajah Arga seperti semula. Saka berdiri lama di depan rak. Matanya tak berkedip. Jantungnya masih berdetak liar. Keesokan paginya, ia membawa cermin itu ke kantor. Menyimpannya di dalam laci terkunci. Tapi dalam hatinya, ia tahu, ini bukan kebetulan. Apapun kekuatan yang menukar takdir mereka, belum selesai bicara. Belum sepenuhnya memberi restu. Dan kini, pertanyaan mulai tumbuh dalam kepalanya. Apakah ini ujian atau hukuman? Apakah ini kesempatan memperbaiki atau memperumit? Dan yang paling menghantui, kalau waktunya tiba, apakah ia akan rela kembali ke hidup lamanya? Karena dunia ini, meski mewah, pelan-pelan mulai menjeratnya dalam kenyamanan yang dulu tak pernah ia cicipi. Malam kembali datang. Langit Jakarta di luar jendela apartemen Mahardika Residence tampak kelabu. Tersamar kabut dan cahaya, Saka duduk di tepi tempat tidur, mengenakan piyama satin yang terasa seperti kulit orang lain. Di tangannya, ia memegang cermin kecil yang kembali ia ambil dari laci terkunci. Cermin itu tak lagi memancarkan cahaya. Tapi ia tahu, benda itu hidup, kalau waktu terus berjalan. Lo bakal lupa siapa diri lo sebenarnya, gumamnya sendiri. Ia menatap pantulan dirinya, wajah Arga, rapi, bersih, seolah tak pernah menyentuh tanah. Tapi di balik mata itu, ia tahu, ada sesuatu yang mulai retak. Iya, nyaris nyaman, dan itu yang menakutkan. Di sisi lain kota, Arga menyalakan lampu kamar kecil yang temaram. Ia duduk di lantai rumah sederhana itu, menyelesaikan lipatan baju ibu. Tangannya kaku, tapi ia mencoba. Setiap malam, ia mulai terbiasa dengan rutinitas, menyiram tanaman tetangga, menimba air dari sumur, mengepel lantai, menanak nasi. Ada rasa lelah. Tapi lelah yang membumi. Lelah yang membuatnya merasa hidup, mungkin. Beginikah rasanya dicintai karena jadi manusia, bukan karena punya nama, pikirnya. Namun malam itu, ia merasa ada yang aneh. Saat ia menunduk mengambil baju dari ember cucian, suara pelan terdengar di telinganya. Seperti bisikan, halus namun jelas, waktumu tak selamanya di sini. Arga menoleh cepat. Tak ada siapapun. Ibu Saka sudah tidur. Gang sempit itu senyap. Tapi suara itu seperti muncul dari dalam dirinya sendiri. Ia berdiri pelan, menatap keluar jendela. Dan di sana, di kaca kecil yang menggantung di dekat pintu, wajahnya sendiri tak muncul, bukan Saka. Bukan siapapun. Cermin itu kosong. Keesokan paginya, Arga terbangun dengan mimpi aneh. Ia bermimpi berada di ruangan gelap, dikelilingi cermin yang semuanya retak. Dan di tengah-tengah ruangan itu berdiri dirinya. Bukan Saka, bukan Arga, tapi wajah asing yang menatapnya dengan mata kosong. Jika kau tak kembali, kau akan lupa jalan pulang. Tubuhnya berkeringat saat bangun. Napasnya tercekat. Ia menatap tangannya sendiri, kasar, penuh bekas kerja. Tapi hatinya terasa rapuh. Ia mulai merasakan getaran yang sama seperti malam itu di pasar Loak. Dan untuk pertama kalinya,
Arga merasa takut kehilangan dirinya sendiri. Di tempat lain, Saka berdiri memandangi kantor Mahardika Group dari balkon. Jasnya berkibar pelan tertiup angin. Di bawah sana, Jakarta berdenyut. Ia baru saja menandatangani keputusan penting soal program CSR yang ia desain sendiri. Pembangunan fasilitas air bersih di desa terpencil tempat ia pernah singgah waktu kecil. Meira datang menghampiri dengan map laporan di tangan. Pak Arga, ini luar biasa. Belum pernah ada keputusan sebesar ini datang langsung dari inisiatif pribadi Anda. Saka mengangguk pelan, matanya tak lepas dari kota yang padat. Kadang, kita harus mulai lihat ke bawah. Biar tahu kemana harus berpijak. Meira tersenyum, sedikit terpesona, tapi juga bingung. Maaf, Pak. Tapi saya harus jujur. Sejak hari itu di Pasar Loak, Bapak berubah. Bukan cuma sikap, tapi cara bicara, cara memandang orang. Seperti bukan lagi Arga yang kami kenal. Saka menoleh. Dalam matanya, ada ketegangan yang tersama rapi. Mungkin itu karena saya baru sadar, saya manusia juga. Kedua jiwa itu kini perlahan berubah. Bukan menjadi satu sama lain, tapi menjadi diri mereka yang baru. Namun waktu tak berjalan tanpa batas, cermin itu retak. Bisikan itu kembali, dan satu pertanyaan kini menghantui keduanya. Jika kau bisa memilih, kembali ke hidupmu, atau menetap di tubuh yang baru, mana yang akan kau pertahankan? Karena setiap takdir yang ditukar, menyisakan harga yang harus dibayar. Dalam diam, mereka berdua mulai mengerti. Hidup yang mereka anggap ringan, ternyata menyimpan luka. Hidup yang mereka pikir keras, ternyata menyimpan kehangatan. Dan dunia, untuk pertama kalinya, terasa seperti teka-teki yang harus mereka selesaikan. Namun waktu terus berjalan. Dan tak ada jaminan mereka akan bisa kembali ke tubuh semula. Pagi itu di Mahardika Group, langit terlihat biasa saja. Tapi suasana di lantai eksekutif mendadak panas. Di ruang rapat, layar besar menampilkan berita, skandal gratifikasi, proyek fiktif anak usaha Mahardika Group terendus KPK. Semua kepala menoleh pada Saka, dalam tubuh Arga, yang duduk tenang di ujung meja. Tapi dalam dadanya, badai sudah berputar. Meira menyerahkan ponsel padanya dengan wajah cemas. Pak, akun X dan media online mulai naikkan tagar. Mahardika mulai trending. Wartawan udah nunggu di lobi. Saka membaca cepat. Bubarkan Mahardika, Arga Mahardika turun tahta. Kevin, yang biasanya santai, kini berdiri dengan ekspresi tegang. Arga, lu tahu soal ini? Tanyanya dingin. Saka mengangguk pelan, walau pikirannya kosong. Ia belum pernah mengurus skandal. Ia bahkan tak tahu laporan keuangan formal sebelum seminggu lalu. Tapi kini, semua mata menuntut kepemimpinan dari dirinya. Gue bukan Arga, tapi sekarang semua orang butuh gue jadi dia. Guman dalam hatinya, ia menatap Kevin dalam-dalam. Gue akan selesaikan ini. Kasih waktu 2 hari. Kevin mencibir. 2 hari? Lu pikir ini drama TV? Saka menegakkan bahu. Matanya menyala. Justru karena ini bukan drama, kita nggak boleh panik. Mulai dari audit. Panggil semua direktur divisi anak usaha. Dan tutup akses dokumen keuangan sampai investigasi internal selesai. Kevin terdiam. Perlahan, ruang rapat mulai sunyi. Semua mata, termasuk para petinggi, kini mulai percaya.
Di sisi lain, rumah yang terancam, sore mulai meredup, langit Jakarta menguning perlahan, dan cahaya matahari terakhir memantul lembut di wajah-wajah letih warga Jagakarsa. Di ujung gang, Arga sedang membantu Pak Raji, tetangganya, memindahkan ember air dari sumur tua. Tangannya belepotan lumpur, bajunya basah oleh keringat. Tapi senyumnya lebar saat melihat anak-anak kecil tertawa geli karena ia gagal mengangkat jerigen besar. "Aduh, kalah sama bocah nih," celetuk Arga sambil tertawa, membuat bocah-bocah itu makin riuh. Tawa itu terpotong seketika. Klakson keras membelah udara. 3 kali. Terdengar seperti peringatan. Warga mulai menoleh ke ujung gang. Sebuah mobil hitam mengkilap berhenti perlahan. Pintunya terbuka, dan turunlah 3 pria berbadan besar, berjas gelap, langkah mereka berat seperti bayangan ancaman yang nyata. Dari sisi kanan mobil, muncul seorang lelaki berjas krem, rapi, rambutnya disisir licin ke belakang, sepatu mengkilap menapak tanah becek tanpa ragu. Di tangannya, sebuah map merah, warga RT 09, RW 05. Katanya dengan suara datar namun menggelegar. "Ini pemberitahuan ketiga. Lahan ini akan dikembangkan menjadi kawasan properti terpadu oleh..." Ia membuka map, menatap logo di dalamnya. Mahardika Group. Sejenak, keheningan menggantung. Lalu semua mata menoleh pada Arga. Arga mematung, nafasnya tercekat. Telinganya berdesing. Nama itu, perusahaannya. Perusahaannya sendiri. Dan sekarang menghancurkan rumah yang baru saja ia pelajari untuk dicintai. "Enggak," bisiknya dalam hati. "Bukan kayak gini caranya." Suasana mulai memanas, beberapa warga berseru, "Belum ada sosialisasi. Itu tanah warisan kami, bukan milik perusahaan manapun. Bawa surat doang, seenaknya mau usir orang?" Ibu Saka terduduk di tangga, wajahnya pucat pasi. Tangannya menggenggam erat surat yang baru diterima. Matanya berair, bibirnya bergetar tapi tak sanggup berkata apa-apa. Arga melangkah maju. Tubuhnya gemetar, tapi suaranya mencoba tetap tenang. "Pak, kami belum pernah diajak bicara. Ini bukan tanah kosong. Ini rumah. Tempat kami bangun hidup selama puluhan tahun." Pria berjas krem menatapnya dingin. "Saya hanya utusan. Urusan di atas saya. Kalau ada protes, sampaikan ke Mahardika Group." Ia lalu melangkah kembali ke mobil, diikuti para pengawal. Seakan semua ini hanya bagian dari rutinitas, suara mesin menyala. Debu berhamburan. Mobil itu pergi, dan yang tersisa hanyalah keheningan yang menyakitkan. Arga berdiri mematung. Tangannya mengepal. Napasnya berat, itu perusahaan gue. Tapi sekarang gue cuma bayangan dari pemiliknya sendiri. Gue ngerti, gimana rasanya dilindas sistem yang gue bangun sendiri. Ia menatap warga satu persatu, wajah-wajah yang ia kenal, yang menyapanya setiap pagi, yang pernah memberinya makan walau hanya sepotong tempe. Dan sekarang mereka pikir gue bagian dari mereka yang akan menghancurkan rumah mereka. Di dadanya, amarah dan rasa bersalah bertabrakan. Tapi di tengah kekacauan batin itu, tumbuh tekad yang pelan-pelan menjadi nyala. Gue harus lakuin sesuatu. Gak sebagai Arga Mahardika, tapi sebagai bagian dari mereka. Malam itu, gang sempit yang biasanya riuh oleh suara televisi dan obrolan warung tiba-tiba sunyi. Lampu-lampu redup menyala, sebagian padam karena korsleting yang tak pernah diperbaiki. Arga duduk di tangga rumah, tangan masih memegang surat penggusuran yang kini sudah berulang kali ia baca. Ia tahu, ini bukan hanya ancaman biasa.
Ini rencana besar. Terstruktur. Terjadwal. Dan jika tidak ada yang menghentikannya, semuanya akan rata oleh alat berat, termasuk ruang kecil tempat Ibu Saka tidur, tempat anak-anak tertawa, dan tempat ia belajar makna hidup. Arga berdiri. Ia mengenakan jaket lusuh dan topi hitam. Langkahnya pelan, hati-hati. Ia menyelinap keluar gang, menumpang motor ojek langganan menuju kantor kelurahan yang masih menyala lampunya. "Mau ngapain, Kak?" tanya si abang ojek. Arga hanya tersenyum samar. "Cek sesuatu." Kantor kelurahan. Pukul 20.47, kantor kelurahan nyaris sepi, hanya ada satu petugas muda yang sedang membereskan berkas-berkas. Arga masuk pelan, wajahnya sengaja ditutupi masker kain. Ia menyapa sopan, "Permisi, Bang. Mau tanya-tanya soal status tanah RW 05. Bisa, ya?" Petugas itu menoleh, lalu mengangguk. "Kebetulan saya yang pegang datanya." "Mau lihat yang bagian mana?" "Saya warga baru. Dengar-dengar tanahnya udah dijual. Tapi kayaknya aneh. Kami nggak pernah tanda tangan apa-apa." Petugas itu membuka laci dan menarik map hijau. "Ini dokumen peta zonasi dan pengajuan proyek dari pihak pengembang. Ada surat pernyataan, tapinya." Ia berhenti. Dahi berkerut, "Loh, aneh. Tanda tangan warga di sini, kayak copy paste. Stempel RT-nya juga nggak ada logbooknya." Arga mencondongkan badan. Matanya menajam. "Berarti, ini bisa dipertanyakan legalitasnya?" Petugas mengangguk, kini mulai terbawa arus. "Kalau bukti pengesahannya lemah, bisa dibawa ke kelurahan, atau bahkan ke ombudsman. Tapi ya, lawan perusahaan gede, Bang. Siap-siap ribet." Arga menatap lembaran itu lama, Mahardika Group. Namanya sendiri. Kekuasaan yang pernah ada di tangannya. Nggak apa-apa. Ribet nggak masalah. Yang penting masih bisa dilawan. Petugas menatap Arga heran, tak tahu siapa dia sebenarnya. Beberapa jam kemudian, Arga kembali ke gang kecil. Di tangannya, salinan dokumen dan peta proyek. Ia mengetuk rumah-rumah warga satu persatu, membangunkan mereka. "Bangun dulu, Bu. Pak. Kita harus bicara." Dalam 1 jam, belasan warga berkumpul di pelataran kecil di tengah gang. Tak ada pengeras suara. Hanya suara Arga yang lirih tapi jelas, "Saya tahu saya baru di sini. Tapi saya juga tahu, kita semua sedang diancam." Ia mengangkat salinan surat proyek. "Saya temukan kejanggalan. Tanda tangan palsu. Dokumen tidak lengkap. Kita masih punya peluang." Wajah-wajah lelah itu mulai menatapnya dengan harapan kecil. Untuk pertama kalinya, mereka mendengar kabar baik. Seorang ibu menangis. Seorang pemuda mengepalkan tangan. Anak-anak mulai diam, menyadari bahwa sesuatu yang besar sedang terjadi. Arga menunduk, menatap semua dari bawah, bukan dari atas. Ia tak lagi merasa sebagai mantan pemilik perusahaan, tapi sebagai bagian dari mereka. Esok hari, Arga akan mengajak perwakilan warga ke kelurahan. Sementara itu, di pusat kota, Saka, yang kini kembali sebagai Arga Mahardika, sedang menyiapkan gebrakan hukum dan audit internal perusahaan. Dua dunia yang pernah saling menghancurkan, kini mulai saling menjaga. Lampu gantung di ruang kerja Mahardika Group hanya menyala redup. Jam menunjukkan hampir tengah malam.
Tapi Saka belum beranjak dari kursi kerja Arga. Layar laptop menyala terang di hadapannya, menampilkan spreadsheet dan dokumen internal perusahaan yang baru saja ia buka lewat akses pribadi CEO. Semakin ia baca, semakin jantungnya menegang. Proyek Fajar Timur, lahan strategis pembebasan tahap 2, tapi yang paling membuat tengkuknya dingin adalah satu detail kecil di bawah halaman. Lokasi RW 04, RT 09, Jagakarsa, nama-nama terlampir, salah satunya Kevin, Kepala Divisi Pemasaran, dan 2 komisaris yang tadi siang duduk tenang dalam rapat. Jadi ini proyek penggusuran yang mereka bahas? Gumamnya pelan. Dan itu tempat Arga tinggal sekarang. Napasnya mulai memburu. Ia bangkit dari kursi dengan kasar, mendorongnya ke belakang hingga nyaris jatuh. Tangannya gemetar saat meraih ponsel, hendak menelepon seseorang, siapa saja, tapi ia tahu tak ada yang bisa ia hubungi. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Ia menatap bayangannya di jendela kaca gedung tinggi itu. Seorang, Arga Mahardika, yang kini tahu terlalu banyak, tapi juga terlalu tidak berdaya. Dunia yang sekarang gue pijak, sedang merusak dunia tempat Arga hidup sekarang. Gue harus ngapain? Keringat dingin mulai membasahi pelipis. Pertarungan bukan cuma soal menyelamatkan perusahaan, tapi soal menyelamatkan harga diri manusia, yang di ujung gang kecil. Mungkin sedang membaca kabar buruk yang ia sendiri tak sanggup ucapkan. Pagi itu, langit Jakarta belum cerah benar. Tapi di lantai 27 Mahardika Tower, Saka sudah bersiap sejak subuh. Ia duduk sendiri di ruang rapat. Di hadapannya, folder merah berisi audit bayangan yang ia kumpulkan diam-diam sejak kembali. Nama-nama yang terlibat dalam proyek fiktif, Kevin, Komisaris Soewondo, bahkan pengacara internal. Permainan kalian halus. Tapi semua jejak digital gak bisa bohong, bisiknya sambil memutar flash disk di jarinya. Pukul 9, satu persatu direksi masuk. Mereka tak tahu hari ini bukan rapat biasa. Selamat pagi. Hari ini, kita akan bersih-bersih, ujar Saka. Suaranya tenang, tapi nadanya tajam. Kevin mengangkat alis. Maksudnya, Pak? Mulai dari proyek Fajar Timur. Ucap Saka sambil menyodorkan tumpukan data. Saya punya bukti cukup untuk buka ke publik. Tapi saya kasih kalian satu pilihan. Mundur dengan terhormat, atau masuk headline berita malam ini. Ruangan hening. Lalu satu persatu mata tertunduk. Kevin mencoba tersenyum, tapi suaranya gemetar. Pak, saya kira ini sudah disetujui level atas? Level atas sekarang. Saya, jawab Saka tajam. Dan gue gak akan lindungi satupun dari kalian. Di lorong gang, Arga dan warga bergerak. Sementara itu, di Jagakarsa, Arga mengenakan kemeja polos dan membawa map hasil dari kantor kelurahan. Bersama Pak Raji dan beberapa warga lain, mereka menuju kantor kecamatan untuk menyampaikan keberatan resmi dan bukti pemalsuan tanda tangan. Tenang, Pak. Semua sesuai jalur hukum. Kita lawan pakai kepala dingin, bisik Arga, walau hatinya berdegup kencang. Di ruang tunggu, mereka sempat diabaikan. Tapi saat Arga mengeluarkan salinan dokumen bermeterai dan menyebut adanya surat palsu, pegawai kecamatan akhirnya duduk tegak. Kami akan laporkan ini ke bagian tata kota, ujar salah satu petugas. Kalau terbukti, penggusuran bisa ditunda. Suasana berubah. Untuk pertama kalinya, warga melihat kemungkinan menang. Bukan karena uang, tapi karena keberanian dan bukti. Malam itu, angin berjalan lebih pelan dari biasanya. Langit di dua sisi kota tampak kelabu,
seolah menahan napas. Di dua ruang berbeda, apartemen mewah dan rumah sempit di gang kecil, dua jiwa menatap benda yang sama. Cermin retak dengan kilau keperakan samar, dan untuk pertama kalinya, Saka dan Arga saling melihat. Refleksi mereka berdampingan, bukan sebagai wajah yang mereka kenakan sekarang, tapi diri sejati mereka. Sosok asli Saka dan Arga muncul berdiri saling menghadap, seolah waktu dan ruang tak lagi penting. Saka menyentuh permukaan cermin, jantungnya berdebar. Gue tahu kampung lo mau digusur. Dan itu karena tangan gue. Arga menjawab dengan suara serak, sorot matanya kelam. Dan skandal itu? Karena keputusan masa lalu gue. Tapi sekarang lo yang harus beresin. Hening. Tapi udara terasa berat. Seolah ada badai yang tertahan di dalam dada mereka masing-masing. Saka menggeleng, matanya mulai berair. Lu tahu rasanya tiap pagi gue bangun dengan pikiran, hari ini gue bakal salah langkah. Semua orang bisa nyadar gue bukan Arga? Lu pikir gampang? Arga menatapnya balik, tatapan tajam, penuh letupan yang ditahan. Gue juga nggak bangun di kasur empuk, Saka. Gue tidur di lantai, makan nasi sisa semalam, dengar ibu batuk darah, dan gue cuma bisa diam. Lo tahu rasanya jadi nggak berdaya? Saka tertawa hambar. Lo pikir gue nggak tahu artinya susah? Enggak. Potong Arga cepat, suaranya naik. Lo tahu gimana rasanya kerja dari pagi sampai malam cuma buat bisa bayar obat? Lo tahu gimana rasanya lihat ibu lo nahan sakit, tapi lo nggak bisa kasih dia pertolongan karena lo cuma rakyat kecil? Saka terdiam. Matanya menunduk, rahangnya mengeras, lalu ia balas, lo tahu gimana rasanya hidup dengan semua mata ngeliatin lo? Nunggu lo jatuh, nunggu lo salah ambil keputusan, terus mereka semua tepuk tangan waktu lo gagal? Jadi kayak itu bukan jaminan lo bebas, Arga. Kadang itu neraka yang lo warisin sejak lahir. Arga tertawa pendek, getir, lo bisa keluar dari itu semua, kalau lo mau. Tapi gue nggak punya pintu keluar. Apa lo pikir gue minta ditukar begini? Suara Saka pecah. Gue juga nggak ngerti kenapa ini terjadi. Tapi tiap malam gue dihantui wajah orang-orang yang lo kecewain. Warga yang tanahnya dijual, pekerja kecil yang lo PHK cuma karena angkanya nggak cocok. Arga mundur setengah langkah. Wajahnya menegang. Tapi gue juga nggak pernah tahu semua itu. Suaranya nyaris teriak. Gue cuma ngejalanin apa yang diwarisin ke gue. Gue tumbuh buat nurutin sistem yang gue nggak ngerti. Dan baru sekarang gue lihat semua kebusukan yang gue warisi. Cermin di antara mereka retak semakin panjang. Cahaya samar berkedip seperti kilat jauh di langit, lalu sunyi. Tak ada lagi kata-kata. Hanya napas yang berat dari dua dada yang luka. Dua jiwa yang terdampar di tubuh yang bukan milik mereka. Dua takdir yang bertabrakan di tengah jalan. Saka perlahan duduk di depan cermin. Arga menunduk di sisi satunya. Mungkin ini bukan hukuman. Suara Arga pelan, lirih. Saka mengangkat kepala. Tatapannya lebih tenang, meski matanya sembab. Ini pelajaran, bisiknya. Arga mengangguk, menatap pantulan dirinya, dan Saka. Buat lo ngerti arti kekuasaan. Dan buat gue ngerti arti kehidupan. Mereka saling pandang dalam cermin, bukan lagi sebagai orang asing, tapi sebagai bagian dari satu perjalanan. Bukan soal bertukar tubuh. Tapi bertukar makna, kilauan perak dalam cermin perlahan memudar. Retakan berhenti tumbuh. Suasana menjadi hening.
damai, dan berat. Sebelum cahaya padam, Saka berkata lirih, kita nggak bisa milih takdir. Tapi kita bisa milih apa yang kita lakukan setelahnya. Arga tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya, bukan senyum angkuh, tapi senyum seorang manusia yang belajar merendah. Dan kali ini, kita sama-sama nggak akan tinggal diam. Cermin gelap. Pertemuan selesai, tapi keputusan telah dibuat. Besok pagi, dua dunia akan bergerak. Dan keduanya tak akan pernah sama lagi. Hari berikutnya dalam rapat penentuan, kantor Mahardika Group tampak seperti biasanya. Langkah-langkah bersepatu mahal berderap di lorong, lift naik turun tanpa henti, dan suasana lantai eksekutif penuh dengan wangi parfum dan kopi mahal. Tapi hanya satu hal yang berubah. Pimpinan utamanya telah mengambil keputusan yang tak biasa. Saka, dalam tubuh Arga, masuk ruang rapat lebih awal dari siapapun. Di tangannya ada map merah. Di dalamnya, data lengkap jalur uang yang dipalsukan, akun bayangan, dan bukti keterlibatan direktur proyek. Termasuk Kevin. Saat semua duduk, Saka menatap satu persatu wajah mereka. Bukan sebagai Arga si pewaris, tapi sebagai pemimpin yang tahu apa yang ia lakukan. Hari ini kita lanjutkan untuk bersih-bersih, katanya. Suaranya tenang tapi tajam. Kevin menyipitkan mata. Lu yakin mau bawa ini ke atas meja? Kita bisa kena semua. Saka menatapnya lurus. Gue lebih takut kehilangan kehormatan, daripada kehilangan perusahaan. Para direktur mulai gelisah. Tapi sebelum mereka bisa protes, Saka menggeser satu lembar surat pemecatan ke tengah meja. Kita mulai dari yang pertama. Para direktur mulai gelisah. Suara gesekan kertas di meja rapat terdengar seperti ledakan kecil dalam sunyi yang tegang. Semua mata tertuju pada lembar putih dengan kop resmi Mahardika Group yang kini tergeletak dingin di atas permukaan kaca. Saka, dalam tubuh Arga, menatap mereka satu persatu. Matanya tajam, tapi tidak meledak-ledak. Justru itulah yang membuat ketakutan merambat di dada para petinggi perusahaan. Ia tak lagi terlihat seperti pewaris muda yang bisa dibohongi. Kali ini, ia terlihat seperti orang yang benar-benar memegang kendali. Kevin, duduk bersandar dengan tangan terlipat di dada, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Lu yakin dengan langkah ini, Arga? Tanyanya akhirnya, dengan nada santai yang dipaksakan. Satu saja salah tembak, efeknya bisa ke reputasi perusahaan atau bahkan ke nama keluarga lu sendiri. Saka menatapnya. Lama. Tidak menjawab dengan kata-kata, hanya diam yang berbobot. Ia kemudian mengambil lembar kedua dan menaruhnya di atas meja. Yang berikutnya. Kita akan bersihkan semuanya, dari dalam. Gak ada kompromi. Pak Guntur, direktur senior yang paling tua di ruangan, menghela napas pelan. Kalau boleh jujur, ini pertama kalinya saya lihat Arga Mahardika bertindak seperti pemimpin sejati. Saka tidak menjawab, tapi matanya berkaca-kaca. Ia menggenggam pena di tangan dengan kuat. Ada perasaan yang tak bisa ia ucapkan, bahwa kepercayaan itu bukan ditujukan pada dirinya yang asli, tapi dirinya yang menyamar. Dan tetap saja, ia menerimanya dengan penuh tanggung jawab, karena kepercayaan, bahkan jika didapat lewat kebetulan, tetap harus dipertanggungjawabkan sepenuh hati. Ia berdiri, hari ini kita nggak cuma selamatin perusahaan. Kita bersihin nama semua orang yang kerja jujur di sini. Sunyi, tak ada yang berani melawan. Aura di ruangan telah berubah, dari tempat yang penuh kepentingan.
menjadi tempat untuk perlawanan diam-diam melawan sistem bobrok yang dibangun bertahun-tahun. Dan ketika Saka melangkah keluar dari ruang rapat, seluruh staf di luar menoleh dan menatapnya dengan cara yang berbeda. Ada bisik-bisik. Ada yang menatap dengan kagum. Tapi yang jelas, ia telah menjadi sosok yang bahkan Arga sendiri belum pernah jadi sebelumnya. Di sisi lain kota, matahari sudah mulai miring. Cahaya kuning menyentuh atap-atap seng yang berjejer rapat, memantul di jalanan sempit yang basah bekas hujan. Tapi tak ada yang memperhatikan langit hari itu. Semua mata tertuju pada tumpukan surat penggusuran yang kini dibagikan dari rumah ke rumah. Wajah-wajah cemas berkumpul di sebuah lapangan kecil. Beberapa warga duduk di atas karung, lainnya berdiri dengan tangan terlipat. Wajah mereka letih, marah, tapi juga pasrah. Walau beberapa hari sebelumnya pernah melakukan beberapa upaya, dan di tengah kerumunan itu, berdiri Arga, dengan baju kumal dan celana training yang mulai longgar, ia tampak seperti salah satu dari mereka. Tapi sorot matanya jauh berbeda. Di hadapannya, Ibu Saka berdiri dengan wajah lelah. Tangannya menggenggam rak dokumen sambil berkata pelan, "Warga udah lelah, Nak. Kita ini siapa? Cuma penghuni gang sempit." Arga menatap ke sekeliling. Anak-anak kecil yang biasanya berlarian kini duduk diam. Para bapak bersandar di tembok. Ada yang merokok sambil termenung. Semuanya seolah menunggu vonis yang tak bisa mereka ubah. Ia melangkah ke depan, mengangkat satu lembar surat ke udara. Gue tahu rasanya dilihat cuma sebagai angka. Sebagai titik di peta. Tapi mulai hari ini, kita bukan cuma penghuni gang. Kita warga yang punya hak. Beberapa orang mulai menoleh. Tanah ini punya sejarah. Setiap ubin rumah kalian adalah saksi. Kita bisa lawan. Tapi kita harus bersatu. Kita sudah punya bukti, data, kekuatan hukum. Seorang bapak berteriak, "Mau lawan gimana, Mas? Mahardika itu perusahaan raksasa." Arga tersenyum. Ada kilatan di matanya, kilatan seseorang yang tahu apa yang ia lawan, karena ia pernah berada di dalamnya. Justru karena gue tahu siapa mereka, gue tahu, mereka bisa dilawan. Tapi bukan dengan amarah. Dengan kepala dingin. Dengan dokumen. Dengan suara yang satu. Dan untuk pertama kalinya, suasana berubah. Warga mulai bicara. Ada yang maju menawarkan diri mengumpulkan tanda tangan. Seorang ibu menyumbangkan fotokopi surat tanah lama. Anak-anak muda membuka laptop pinjaman untuk membuat data. Arga berdiri di tengah semuanya, mengatur pembagian tugas, menulis ulang sejarah kecil. Dari gang yang nyaris terlupakan, di lantai 23 Mahardika Group, Saka duduk di ruang kerjanya. Map merah di mejanya tertutup rapi, tapi pikirannya kacau. Sudah 2 minggu sejak ia mulai membongkar proyek fiktif, dan hasilnya, 2 direktur mundur, 1 dibekukan, dan audit internal masih berlangsung. Tapi pagi ini, ia merasa tak sendiri. Seorang staf kepercayaannya, Wulan, mengetuk pintu lalu masuk cepat. "Pak, ini, ada dokumen yang tadi pagi dikirim diam-diam ke meja saya. Tapi bukan dari sistem internal." Saka menatapnya tajam. "Dari siapa?" Wulan menggeleng. "Gak ada nama. Tapi lihat ini, Pak." Ia menyerahkan selembar surat, laporan proyek lama dengan tanda tangan. Arga Mahardika. Tapi yang membuat Saka membeku,
bukan tanda tangannya, melainkan stempel sirkulasi khusus, dilarang diarsipkan di pojok bawah. Dan di bawahnya, sebuah catatan tangan, kalau kamu benar-benar ingin bersih, bersihkan sampai ke akar. Termasuk yang melahirkan kamu. Saka membaca 2 kali. Lalu 3 kali. Tangannya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena kalimat itu terasa sangat personal. Malam harinya, ia memeriksa ulang data yang dikirim. Dan dari sana ia menemukan nama yang tak pernah muncul sebelumnya. Tirta Mahardika. Kakak ayah Arga. Wakil komisaris senior. Selama ini pria itu diam. Tidak muncul dalam rapat. Tapi semua jalur dana, pada akhirnya mengalir ke rekening perusahaan offshore yang di atas kertas tidak pernah tercatat dalam sistem resmi Mahardika Group. Dan tiba-tiba, semuanya terasa seperti jebakan yang perlahan menutup. Di gang sempit itu, Arga, yang kini sudah seperti koordinator warga, duduk di depan rumah sambil memeriksa dokumen bukti kepemilikan. Saat ia membuka map tua milik Pak Randy, sebuah amplop tipis tergelincir keluar, tanpa nama, tanpa perangko. Hanya tertulis 2 kata, lihat lampiran. Ia membukanya. Di dalamnya, dokumen peta lokasi, rencana bangunan, dan 1 berkas kunci. Surat pengakuan bahwa tanah RT 09 RW 05 masih milik negara, dan Mahardika Group melampaui batas pembebasan lahan tanpa izin warga. Arga menatapnya lama. Ini peluru emas. Tapi di bawah surat itu, tertulis catatan kecil, dengan tulisan tangan halus. Saya percaya, Anda akan tahu cara menggunakan ini bukan untuk balas dendam, tapi untuk keadilan. Arga memejamkan mata. Tangannya mengepal. Di dada, ada rasa yang sulit dijelaskan, antara marah, bersyukur, dan sadar bahwa ini bukan hanya soal menyelamatkan rumah. Ini soal menegakkan harga diri, bukan hanya miliknya, tapi semua orang kecil yang suaranya selama ini dikubur. Cermin mulai bersinar, di 2 ruang berbeda, keduanya menatap cermin retak yang mereka simpan. Dan saat malam datang, cermin itu kembali memantulkan refleksi yang bukan milik mereka saat ini. Arga menatap wajah Saka. Mata itu penuh tekanan. Saka menatap wajah Arga. Matanya letih, tapi kuat. Kita kehabisan waktu, gumam Saka. Arga mengangguk. Tapi kita belum selesai. Hening sesaat. Lalu Arga berkata, gue dapat dokumen. Ini bisa batalin penggusuran. Tapi, kayaknya ini datang dari orang dalam Mahardika. Saka mengangkat alis. Gue juga dapat dokumen. Tapi sebaliknya, ini bisa ngancurin Mahardika dari dalam. Termasuk keluarga lo. Diam. Getar petir jauh di langit. Cermin berkedip. Lo siap hadapin itu? Tanya Arga pelan. Saka menatap balik. Sorot matanya bukan lagi orang yang minder atau panik. Kini, ia sudah menjadi seseorang yang siap menghadapi badai. Gue nggak tahu siapa bokap lo, tapi yang jelas, ini perusahaan udah nyakitin banyak orang. Dan kalau gue diam, gue sama aja kayak mereka. Arga menunduk. Ia tahu, ini bukan lagi soal bertukar hidup, tapi tentang bertukar perjuangan. Kita tuntasin, katanya tegas, dan malam itu, 2 dunia kembali bergerak, satu mengangkat suara, satu membongkar kebusukan, dan waktu terus menipis, karena cermin itu tak akan terbuka selamanya. Hari konferensi pers, gedung Mahardika Group tampak megah seperti biasa, tapi di dalamnya, ada ketegangan yang tak kasat mata. Kamera wartawan, lampu sorot,
dan mikrofon dari berbagai media nasional telah siap mengabadikan pernyataan pemulihan nama baik perusahaan. Saka, mengenakan jas Arga Mahardika, berdiri di balik podium. Di belakangnya, jajaran komisaris dan direksi, termasuk Tirta Mahardika, yang baru pertama kali muncul ke publik. Tirta menepuk pundaknya sebelum maju ke mikrofon. Suaranya tenang. Kami akan menjawab isu yang berkembang, dan memastikan Mahardika Group tetap bersih, besar, dan bertanggung jawab. Hari ini, keponakan saya, Arga Mahardika, akan bicara sebagai pewaris langsung. Saka menatap ke arah kamera. Matanya beradu pandang dengan ribuan mata yang menanti. Para investor, karyawan, rakyat, bahkan dirinya sendiri. Di genggaman tangannya, 2 map, 1 map biru, pernyataan netral. Penyelesaian diplomatis. Nama Mahardika tetap harum. 2 map merah, bukti penyalahgunaan dana. Pengakuan publik. Harga diri Mahardika runtuh, tapi rakyat dapat keadilan. Jantungnya berdebar. Ini bukan cuma soal Arga. Ini soal berapa banyak hidup yang udah dikorbankan buat mempertahankan nama besar yang palsu. Ia membuka mikrofon. Saya tahu. Kalian semua menanti klarifikasi. Tapi sebelum itu, izinkan saya bilang satu hal. Tangannya sedikit gemetar. Tapi suaranya, mantap. Kalau perusahaan ini besar karena kebusukan yang ditutupi, maka kita harus siap mengecilkan nama, demi membersihkan luka yang sudah terlalu dalam. Ruangan hening. Tirta menegang. Kamera masih menyala. Saka meletakkan map merah di atas podium. Saya, Arga Mahardika, menyatakan bahwa perusahaan ini harus bertanggung jawab atas proyek fiktif, aliran dana gelap, dan pembebasan lahan ilegal yang selama ini ditutup-tutupi. Gema kata-katanya menyebar secepat siaran langsung. Satu wartawan berdiri. Jadi benar, tanah yang akan dijadikan properti baru di RT 09 adalah wilayah yang belum sah dibebaskan? Saka mengangguk, benar. Dan kita, akan mengembalikannya pada yang berhak. Tirta berdiri kaku. Wajahnya pucat. Tapi semuanya sudah terlambat. Kebenaran telah diumumkan. Di gang yang terancam, hari itu juga, alat berat datang. Truk besar, polisi, dan satpam proyek mengepung perkampungan sempit. Warga mulai panik. Tapi Arga berdiri di tengah lapangan dengan tangan terangkat. Di sampingnya, dokumen asli bukti tanah, surat pengakuan, dan ratusan tanda tangan digital dari petisi online yang dikirim langsung ke Komnas HAM. Hari ini, kita tidak melawan dengan batu. Kita lawan dengan hukum. Polisi membaca ulang dokumen yang diberikan Arga. Salah satu petugas proyek mencoba menerobos. Tapi warga membentuk barisan damai. Di antara kerumunan, Ibu Saka berdiri. Di tangannya, foto suaminya dan Saka kecil. Wajahnya tenang. Anakku sudah jadi lelaki seutuhnya, bisiknya pelan. Meski ia belum tahu bahwa sosok di depan itu bukan anaknya. Dan saat langit mulai mendung, berita konferensi pers dari Mahardika Group menyebar cepat. TV di warung kecil mulai menyiarkan potongan video Saka bicara jujur, dan warga bersorak pelan, satu persatu. Beberapa menangis. Beberapa bersujud, dan Arga berdiri di tengah mereka, hanya menatap langit. Lo udah nepatin janji lo, Saka. Malam itu, kota tak berbintang. Angin terasa aneh, seolah membawa bisikan yang tak bisa dipahami, tapi bisa dirasakan. Udara jadi berat, dingin,
dan penuh tegangan yang tak terlihat. Di dua titik berbeda kota, dua jiwa berdiri di hadapan cermin kecil yang sama. Retak di tepinya, berdebu, tapi kini menyala terang seperti bara yang tak bisa padam. Di gedung Mahardika, Saka, masih dalam tubuh Arga, berdiri di tengah ruang kerja, cahaya cermin menyinari wajahnya yang penuh kegundahan. Di rusun Jagakarsa, Arga, dalam tubuh Saka, duduk di atas lantai semen, tangan memegang cermin yang mulai bergetar pelan. Keduanya diam. Tak ada suara lain selain desiran angin yang tiba-tiba masuk dari sela jendela tertutup. Dokumen-dokumen beterbangan. Tirai berayun. Lampu berkedip, lalu terdengar bisikan, halus, dalam. Tidak dari luar, tapi dari dalam diri mereka sendiri. Waktumu habis. Pilih kembali atau bertahan. Saka menatap cermin itu dalam-dalam. Di sana, ia melihat wajah Saka, wajah lamanya, menatapnya balik. Tapi kali ini, bukan sekadar pantulan. Wajah itu hidup, bernafas, dan matanya penuh pengertian. Arga, di sisi lain kota, menatap pantulan dirinya sendiri yang dulu tampan, terawat, tapi kini terasa kosong. Kehidupan gue dulu nyaman, tapi kosong. Sekarang penuh luka, tapi jujur. Saka menghela napas panjang. Gue bisa tetap di sini, jadi orang berpengaruh. Tapi bukan gue. Arga menutup mata. Gue kangen hidup gue. Tapi sekarang gue ngerti. Hidup bukan soal nyaman. Lalu, dalam satu momen yang hampir seperti doa, keduanya berkata bersamaan, lirih, nyaris seperti bisikan terakhir. Gue kembali, tapi bukan jadi orang yang sama. Tiba-tiba, cermin itu retak sepenuhnya. Cahaya keperakan menyilaukan meledak keluar, membungkus seluruh tubuh mereka. Seperti pusaran waktu. Angin meraung. Dinding seakan bergeser. Waktu berhenti sejenak. Tubuh mereka melayang, lalu jatuh bersamaan. Sunyi, semua kembali gelap. Pagi di Jakarta masih bising dan biasa-biasa saja. Tapi bagi dua jiwa yang baru saja pulang ke tubuhnya masing-masing, dunia terasa sunyi. Terang. Baru, beberapa hari kemudian, di sebuah kedai kopi kecil di tengah kota, dua pria duduk berhadapan. Saka, kini dengan jas sederhana dan ransel lusuh. Arga, dengan kemeja polos dan celana jeans, tanpa satpam atau sopir. Mereka saling pandang dalam diam. Tak ada kalimat sambutan. Tak perlu, mereka hanya duduk, menyentuh gelas masing-masing dan akhirnya tertawa kecil. Gimana rasanya hidup di tubuh gue? Tanya Arga. Saka menyeringai. Berat. Tapi banyak pelajaran. Lo sendiri? Saka balik bertanya. Arga menatap langit di luar jendela. Gue gak nyangka, rumah bisa sekecil itu, tapi segitu hangatnya. Diam lagi. Sekarang lo mau ngapain? Tanya Saka. Saka menatap lurus. Gue bersihin kantor lo. Satu-satu. Arga mengangguk. Gue bantu jagain kampung. Dari luar dan dari dalam. Mereka bersulang dengan kopi hitam yang sederhana. Dua dunia yang pernah tertukar, kini menyatu dalam satu tekad, memperbaiki yang rusak, dan menjaga yang masih bisa diselamatkan. Beberapa minggu kemudian, Arga Mahardika kembali muncul ke publik. Tapi kali ini, ia menjadi eksekutif yang turun langsung ke lapangan, menutup dua anak usaha yang bermasalah, dan membuat kebijakan dana CSR terbesar sepanjang sejarah Mahardika Group. Saka Wiratama kembali ke kampung.
Tapi ia kini menjadi juru bicara warga, penghubung antara kampung dan legal team. Ia belajar hukum malam hari, dan perlahan, membangun yayasan advokasi kecil untuk rakyat kecil. Mereka tidak bertukar dunia lagi, tapi mereka telah membawa dunia yang mereka pelajari ke dalam diri mereka sendiri. Langit mulai gerimis ringan. Di meja kayu itu, cermin itu tak pernah kembali. Tapi bukan berarti ia hilang, karena kini, pantulan itu hidup dalam cara mereka memandang dunia, dalam cara mereka memperjuangkan yang dulu tak mereka pahami, dan dalam setiap keputusan kecil yang lahir dari hati, bukan hanya dari nama besar atau luka masa lalu. Kadang, takdir tak datang untuk dihindari, tapi untuk dikenali, lalu dilampaui, dan bagi Arga dan Saka, pertukaran itu bukan akhir, tapi permulaan.